فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman yang lalu akhwanifillah, kita masih pada bab tentang ja'alah dan ijarah. Di pembahasan terakhir, Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyinggung terkait perbedaan antara dua istilah tersebut. Dan sebagai kesimpulan ringkas, kita lihat dalam catatan kaki tentang perbedaan antara ja'alah dan ijarah. Walaupun pada istilah dalam bahasa kita terkadang sulit untuk dibedakan dengan ungkapan khusus, biasa diungkapkan dengan upah atau gaji. Perhatikan dalam catatan kaki di halaman 152 yang nomor 2. Qala fal ja'alatu awsa'u minal ijarah. Jadi kesimpulannya bab ja'alah itu lebih luas daripada ijarah. Yang mungkin untuk bisa terbedakan dalam gambaran kita, akhwan, kalau ijarah itu upah gaji atas suatu pekerjaan yang telah ditentukan dan juga gaji ditentukan. Sedangkan ja'alah adalah santunan, ya, sesuatu yang tidak dipersyaratkan untuk diketahui jumlah tertentunya berapa. Qala wa dzalika li'annaha tajuzu fi masail la tajuzu fiha al-ijarah. Kenapa kok ja'alah pembahasannya lebih luas daripada ijarah? Dikarenakan ja'alah itu boleh pada permasalahan-permasalahan yang ijarah tidak diperbolehkan. Kama annaha aidan taftariqu anha fi asya', sebagaimana pula ja'alah dan ijarah itu berbeda pada perkara-perkara berikut ini. Ya. Jadi intinya pembahasan ja'alah lebih luas daripada ijarah. Karena hal-hal diperbolehkan pada ja'alah, tapi kalau ijarah tidak boleh. Nah, seperti pada permasalahan al-qurab, permasalahan ibadah. Kalau adzan sebagai muadzin tidak boleh dia apa? Mengambil ujrah, dalam artian dia apa? Masuknya dalam bab ijarah tidak boleh. Tapi untuk masuk dalam bab ja'alah boleh. Seorang muadzin diberi santunan oleh pemerintah, boleh dia menerimanya. Tapi kalau untuk dijadikan itu sebagai ujrah, sebagai gaji, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Azan sebagai imam ini amalan ibadah, tidak masuk dalam bab ijarah, bukan sebagai suatu pekerjaan untuk manusia, bukan. Nah, di antara perbedaan lain antara ja'alah dan ijarah, yang pertama annal ja'alah la yushtaratu li sihhatiha al-ilmu bil amali al-muja'al alaih. Perbedaan yang pertama bahwasanya
ja'alah itu tidak dipersyaratkan untuk keabsahannya pengetahuan tentang pekerjaan yang ditentukan tadi, yang dia akan diberi ja'alah dengannya, akan diberi ju'il, akan diberi santunan. Tidak dipersyaratkan, harus tahu dengan apa yang akan ditugaskan kepadanya. Kenapa? Karena dia terserah mau melakukan atau tidak, terserah. Dia boleh kemudian mundur sesuai dengan keinginannya juga boleh. Karena apa? Akad ja'alah akad yang tidak mengikat, yang disilahkan dengan akdun jaiz. Bi khilafil ijarah fayushtaratu an yakuna al-amalu ma'luman. Berbeda dengan ijarah, dipersyaratkan ya amalan, ya pekerjaan yang dia mau digaji dengannya itu harus jelas. Tidak boleh kemudian kamu tak gaji 50.000 sehari, tapi tidak dikasih tahu pekerjaannya apa. Ya siap 50.000 sehari, ternyata disuruh pekerjaan yang luar biasa beratnya, yang seandainya orang digaji 200.000 sehari saja tidak akan mau misalnya. Nah, ini kan terjadi doror. Harus jelas pekerjaannya. 50.000 suruh ngapa? Misalnya suruh potong rumput atau suruh menanam pohon sekian-sekian pohon. Nah, ini harus jelas. Namanya ijarah. Tapi kalau ja'alah, amalan yang mau dilakukan tidak jelas, tidak mengapa. Baik. Yang kedua, annal ja'alah la yushtaratu fiha ma'rifatu muddatil amal. Yang kedua, bahwasanya ja'alah itu tidak dipersyaratkan padanya harus tahu kapan jangka waktu pekerjaan dia itu. Tidak disyaratkan. Seperti pada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam memberitahu pokoknya siapa yang bisa mendapatkan gelas yang hilang maka dia akan diberi hadiah berupa bahan makanan yang mampu dibawa oleh seekor unta penuh. Ini kan berapa lama nyarinya juga tidak tahu, tidak jelas. Ini ja'alah. Bi khilafil ijarah, berbeda dengan ijarah. Fa yushtaratu fiha an takuna muddatul amali ma'lumah. Berbeda dengan ijarah. Kalau ijarah ya betul-betul kerja, memang kerja dipersyaratkan padanya apa? Jangka waktu pekerjaan yang jelas. Kalau harian ya secara uruf harian dimulai dari jam 7 selesai misalnya jam 4 kalau keumuman orang. Kemudian istirahatnya di jam sekian. Nah, ini sudah jelas untuk pekerjaan harian misalnya. Atau misalnya seseorang ingin mengupah, antum kerja di sini 6 hari, disuruh dijelaskan pekerjaannya apa. Yang ketiga, annal ja'alah la yushtaratu fiha ta'yinul 'amil bi khilafil ijarah fa innaha yushtaratu fiha dzalik. Yang ketiga, bahwasanya ja'alah itu tidak dipersyaratkan padanya penentuan orang yang kerja siapa. Ya, kalau mau mencari kemudian dia dapat maka apa? Dia yang diberi hadiah. Seperti pada kisah Nabi Yusuf tadi, yang dapat gelas dia dapat hadiah. Entah siapa itu. Nah, berbeda dengan ijarah, ikhwan. Bi khilafil ijarah fa innaha yushtaratu fiha dzalik. Berbeda dengan ijarah karena dipersyaratkan orang yang kerja itu siapa harus jelas. Nah, orang-orangnya yang mau digaji itu harus jelas. Nah, jangan sampai tidak jelas orangnya. Dan biasanya juga namanya seorang mau mempekerjakan ya harus tahu ini bisa atau tidak dan seterusnya.
Yang keempat, anal ja'ala 'aqdun jaiz falikullin minat tarafain fasquha biduni idnil akhar. Yang keempat, bahwasanya ja'alah itu adalah akad yang jaiz. Nah, akad yang sifatnya jaiz, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak boleh untuk membatalkan tanpa izin yang lain. Misalnya tadi seorang mengatakan, aku kehilangan uang 100.000 atau aku kehilangan HP. Siapa yang menemukannya saya kasih 100.000. Nah, 10 orang nyari muter. Kemudian yang 5 orang lah sudah 1 jam tidak dapat, sudah dia akhirnya pergi, tidak meneruskan. Boleh tidak? Boleh saja, tanpa harus memberitahu 6 orang yang membuat pengumuman tadi. Ini ja'alah, boleh untuk membatalkan tanpa harus minta izin. Bi khilafil ijarah fa innaha 'aqdun lazim, berbeda dengan ijarah karena sebenarnya itu adalah akad yang sifatnya lazim, yang mengikat. Kalau sudah kerja ya ketika mau mengundurkan diri harus izin. Ketika mau dia membatalkan akad dia harus apa? Harus minta keridhaan dari pihak lain. Perbedaan yang kelima, anal ja'alah tajuzu 'alal a'mal allati yataqarrabu biha ilallah. Yang disebutkan pertama tadi, bahwa saya ja'alah itu boleh untuk diberlakukan pada amalan-amalan yang seseorang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, contohnya al-hajju, contohnya haji. Baik, haji seseorang apa? Menjadi badal haji, ya kawan. Membadalkan haji seseorang. Kemudian dia apa? Diberi santunan atau diberi hadiah atas hal tersebut, boleh-boleh saja. Nah, audzabhil udhiyah atau penyembelihan udhiyah, yang nyembelih kemudian dikasih sesuatu, dikasih uang, boleh-boleh saja, tapi itu babnya adalah bab ja'alah, bukan bab ujrah. Baik, wa tauzi'uha, demikian pula pembagian daging. Orang-orang yang membagi daging diberi santunan, babnya bab ja'alah, boleh. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Wala tajuzu al-ijarah, padahal hal yang sifatnya ibadah tadi tidak boleh untuk dihitung sebagai ijarah. Nah, ini insyaallah jelas sebagai kesimpulan dari pembahasan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa tajuzu ijaratul 'ainil muajjarah liman yaqumu maqamahu la bi aktsara dararan minhu. Ini yang banyak terjadi, akhwan, yang dikenal dengan apa? Oper sewa. Oper sewa. Boleh untuk apa? Menyewakan sesuatu yang telah dia sewa kepada orang lain, yang dia akan apa? Menduduki kedudukannya, dengan syarat dia ketika menggunakan barang yang disewakan kepadanya tersebut tidak mengakibatkan kemadaratan yang lebih besar daripada penyewa yang pertama. Bentuknya akan lebih jelas dalam catatan kaki. Perhatikan bentuknya, penggambarannya sekarang, karena penggambaran suatu permasalahan penting untuk seorang bisa mengetahui hukumnya. Perhatikan ini, suratu dzalik, bentuknya. Bentuk hal tersebut yaitu idza sta'jartu baitan limuddati sanah, jika aku menyewa sebuah rumah untuk jangka waktu 1 tahun. Wantahaitu minhu fi nisfi sanah, dan aku selesai dari menyewa itu dalam setengah tahun. Setengah tahun aku sudah cukup lah, karena dia menyewanya untuk suatu alasan.
Tadinya gambarannya mau setahun, tapi ternyata setengah tahun dia sudah cukup. Berarti setengahnya untuk apa ini? Baik, karena yang namanya menyewa, kawan. Menyewa itu hakikatnya kan membeli kemanfaatan barang yang disewa. Seorang menyewa rumah, dia membeli kemanfaatan rumah itu. Adapun zat rumah itu masih menjadi pemilik rumah, akan tapi manfaat dari rumah itu sudah dibeli. Nah, ketika dia sudah menetapkan akad menyewa 1 tahun, tapi setengah tahun sudah ingin keluar. Nah, setengah tahun kalau nggak dipakai atau kalau dikembalikan, terkadang orang yang menyewakan nggak mau peduli. Pokoknya kamu sudah menyewa setahun, ya uang nggak akan kembali. Silahkan mau dipakai atau mau dikosongkan. Nah, maka jalan keluarnya dengan dioper sewa. Fanisul baqi laka antu ajirahu ala man huwa mithluk. Maka setengah tahun yang tersisa boleh bagimu untuk menyewakan kepada pihak lain, tapi syaratnya apa, ikhwan? Man huwa mithluk, yang dia itu semisal denganmu keadaannya. Kalau kamu biasanya menyewanya untuk tinggal, ya dia juga untuk tinggal, bukan untuk misalnya bikin hal-hal yang menjadikan bangunan cepat rusak atau menjadi kotor misalnya. Misalnya tadinya nyewa untuk tempat tinggal, kemudian disewa kepada pihak lain, ternyata untuk kandang kuda, ya enggak? Ya nangis yang punya rumah, ya kan? La ala man huwa aktsaru minka dararan. Tidak boleh untuk disewakan kepada pihak yang lain ini yang dia akan menimbulkan kemadaratan lebih besar darimu. Ini menunjukkan, kawan, yang namanya orang menyewakan ya tetap ada apa? Ada suatu darar yang muncul. Apakah itu menjadi usang atau temboknya juga? Nah, tentu ada hal-hal yang lumrah, namanya dipakai, ya terkadang ada coret-coret dan seterusnya. Ada kemadaratan. Cuman tidak boleh untuk disewakan kepada pihak lain yang akan menimbulkan kemadaratan yang lebih besar. Baik. Contohnya, fatu ajiruhu ala man yaskunuhu la ala man yadurru bihi kaman yastakhdimuhu fi a'malin darah bihi kahaddadah wa nahwiha. Sehingga boleh bagimu untuk menyewakan kepada pihak lain yang akan menghuninya. Sama-sama, aku menyewa rumah ini memang untuk dihuni, untuk tempat tinggal. Namanya orang tinggal ya biasa. Nah, tidak kepada orang yang akan memandarati rumah yang disewakan tersebut. Seperti misalnya orang yang akan menyewa rumah itu tapi digunakan untuk pekerjaan yang bermandarat bagi rumah. Seperti misalnya haddadah, untuk tukang besi. Ya, untuk tukang besi dan yang semisalnya. Rumahnya jadi tempat pandai besi, sehingga mungkin akan banyak noda-noda hitam karena arang, karena asap dan seterusnya, bermandarat lebih besar. Ini tidak boleh. Nah, dari penjelasan ya ikhwan, yang bisa kita simpulkan berarti tentang istilah dalam bahasa kita oper kredit itu secara syar'i boleh. Oper kredit, oper sewa. Oper sewa secara syar'i boleh, tapi dengan syarat disewakan kepada pihak yang lain yang juga menggunakan semisal dengan yang kita gunakan untuknya. Tidak boleh disewakan kepada pihak lain yang akan menimbulkan kemadaratan lebih besar. Hukum berikutnya, qala wala dhamana fihi ma biduni ta'addin wala tafrid. Tidak ada kewajiban untuk ganti rugi pada ja'alah maupun ijarah
ketika tidak ada ta'addi dan tidak ada tafrid, tidak ada hal yang melampaui batas dalam menggunakan, tidak pula meremehkan dalam menjaganya. Ta'addi yaitu menggunakan barang yang disewa itu melebihi kadar yang diperbolehkan. Misalnya antum menyewa mobil pickup, batasannya sudah jelas, tapi kemudian disewa untuk membawa barang yang melebihi batasan maksimalnya mobil ini, akhirnya meledos, meledak bannya, meletus. Nah, ini ta'addi. Tapi kalau sudah normal saja dibawa, dia juga nyetirnya biasa-biasa, ternyata bannya meletus. Nah, ini tidak terkena kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena tanpa ta'addi dan dia juga sudah hati-hati. Adapun tafrid yaitu meninggalkan sesuatu yang wajib untuk dia lakukan. Misalnya tafrid tadi nyewa mobil, tapi diparkir tidak dikunci. Ini tafrid, hilang ya wajib ganti rugi. Karena dia mufarrid. Tapi ketika dia sudah kunci, dia sudah parkir di tempat yang memang mestinya untuk parkir, penjagaan sudah sesuai dengan hal yang wajib untuk dia jaga mobil. Tapi qadarullah ada tiba-tiba ada peristiwa, misalnya tempat parkirnya tiba-tiba ada tiang yang jatuh misalnya, mengenainya rusak. Nah, ini tidak terkena kewajiban untuk ganti rugi. Atau dicuri, ini tidak terkena kewajiban ganti rugi. Cuman telah kita lewati dulu dalam masalah sengketa, biasanya persengketaan kembali kepada penetapan ada ta'addi atau tafrid padanya, ada tidak. Dan disitulah biasa terjadi persengketaan. Orang yang menyewa tentunya mereka akan mengatakan aku sudah jaga, aku tidak melampaui batas. Tapi ketika dicek, dikembalikan kepada pihak yang menetapkan hukum, ternyata dia melampaui batas misalnya, atau ternyata dia menyepelekan dalam menjaga, dan seterusnya. Lihat catatan kaki, ay la dhamana fil ijarati wal ja'alah idza lam yata'adda aw yufarrid al mustajiru awil amil. Maksud dari kalimat Imam As-Sa'di ini yaitu tidak ada kewajiban ganti rugi pada sewa menyewa maupun pada ja'alah apabila orang yang menyewa tersebut tidak melampaui batas atau tidak meremehkan hal yang sewajibnya dia lakukan. Baik, orang yang menyewa ataupun orang yang bekerja tadi, dia tidak melakukan dua hal ini, maka tidak terkena kewajiban ganti rugi. Contoh, dengan contoh akan jelas insyaallah. Perhatikan misaluh, contohnya, idza stajara sayyarah thumma ta'attalat biduni ta'addin aw tafritin minhu fa innahu la dhamana alaihi. Apabila seseorang menyewa mobil, kemudian mobil ini macet tanpa ada ta'addi, tanpa ada perbuatan melampaui batas dalam penggunaan mobil, penggunaan sewajarnya. Au tafrid, demikian pula tanpa tafrid, bensin sudah dipenuhi, sudah dicek, ban sudah dicek semuanya. Nah, maka ketika ada kerusakan tidak ada dhaman, tidak ada kewajiban dhaman padanya. Amma idza hamalaha ma la yutiqu fa hadza ta'addi. Adapun apabila dia mengangkut dengan mobil tersebut hal yang tidak dimampui oleh mobil, melampaui batas maksimum, maka ini adalah bentuk ta'addi, sehingga dia wajib ganti rugi kalau menimbulkan kerusakan. Aw ahmalaha fi makanin ba'idin fasuriqat hiya aw ba'daha fa hadza tafrid. Atau dia meremehkan dalam menjaga, dia letakkan di tempat yang jauh,
akhirnya dicuri mobilnya, atau sebagian dari mobil, spionnya hilang misalnya, maka ini adalah bentuk apa? Tafrid. Ganti rugi atau tidak, Muhammad? Harus ganti rugi. Nah, waqad sabaqa bayanu makna ta'addi wa tafrid fi babir rahan, dan telah lewat penjelasan tentang makna ta'addi dan tafrid pada bab rahan. Intinya ta'addi yaitu melampaui batas, yaitu dia melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan tafrid dia meninggalkan hal yang diwajibkan untuk dilakukan. Qala fil hadis a'tul ajira ujrahu qabla an yajiffa 'araquh, rawahu Ibnu Majah. Kemudian pada pembahasan ini Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menutup dengan hadis yang padanya dorongan untuk setiap orang yang mempekerjakan pihak lain agar dia memberikan bayarannya ketika dia telah menunaikan pekerjaannya. Bahkan segera untuk dia bayar, segera dibayar, jangan sampai ditunda-tunda. Makna hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, a'tul ajira ujrah, berikanlah kepada pekerja gaji dari pekerjaannya, qabla an yajiffa 'araquh, sebelum keringatnya mengering. Jadi ini untuk pekerjaan yang mungkin seharian, cuma sehari saja dibutuhkan dia kerja, setelah selesai pekerjaannya ya langsung berikan gajinya. Bukan maksudnya kemudian setiap bentuk pekerjaan berarti harus diberikan sebelum keringatnya mengering. Lah kalau kerjanya di tempat AC nggak ada keringatnya gimana? Nah berarti tidak perlu dibayar. Maksudnya hadis ini yaitu untuk bersegera memberikan gaji, tidak menunda-nunda ketika pekerjaan tersebut ditunaikan. Dan sesuai dengan kesepakatan. Nah, apabila pekerjaan harian misalnya, pekerjaannya ditanya, mintanya dibayar setiap harinya masing-masing ataukah setiap pekan atau setiap bulan, sesuai dengan kesepakatan. Kapan saja telah jatuh tempo untuk pembayaran, maka segerakan untuk membayar, jangan ditunda-tunda. Ini maksud dari hadis. Adapun dari sisi sanad, Anda bisa lihat dalam catatan kaki, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar. Cuman pada sanadnya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau seorang yang dhaif. Tapi datang riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis, hadzal hadits dzakarahu al-Baghawi fil Masabih fi Qismil Hisan. Naam. Dan memang ikhwan, hadis ini telah datang dari beberapa jalan, juga dari beberapa sahabat ridwanullah alaihim, yang kesimpulan akhir dari hadis tersebut adalah hadis yang hasan dan bisa naik pada tingkatan sahih bisyawahidih. Kenapa? Karena penguat-penguatnya banyak, datang dari Abi Hurairah, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar. Dan riwayat yang paling bagusnya yaitu riwayat hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Baihaqi dan At-Tahawi. A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquh. Berikan kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering. Dalam catatan kaki dikatakan wa hadzal hadits ya'muru al-mustajira bidaf'il ajri al-muttafaq alaihi lil ajir fawra intihaihi min amalih. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan pihak lain untuk memberikan gaji yang telah disepakati kepada pekerja dengan segera kapan saja pekerjaannya selesai. Kenapa? Li'annahu huwa waktu istihqaqil ajr, karena itu adalah waktu di mana dia berhak untuk mendapatkan gajinya. Ini maksud dari hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di akhir bab.
Sehingga tidak boleh untuk mematalah, tidak boleh untuk menunda-nunda, dan tidak boleh untuk mengurang-urangi. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qattan rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Al-Iqna' wal jami'u muttafiqun annal ujrata yaqtadil awqat wajibah. Nah, baik. Annal ujrata yataqaddil awqat wajibah. Semuanya muttafiqun, wal jami' muttafiqun, semuanya yaitu para ulama bersepakat dari semua madhab. Annal ujrata yataqaddi al-awqata al-wajibah, bahwasanya ujrah yaitu gaji, ikhwan. Nah, huruf ba ternyata di sini. Anal ujrata bitaqdiyil awqat, bukan ya, titiknya satu, enggak jelas. Wal jami' muttafiqun anal ujrata bitaqdiyil awqati wajibatun. Semuanya bersepakat bahwasanya gaji dengan apa? Penetapan waktu yang telah ditetapkan untuk ditunaikan di situ itu hukumnya wajib diberikan, tidak ditunda-tunda. Nah, dan ini jelas. Demikian pula urf yang ada di masyarakat. Cuma terkadang mereka mempekerjakan, ikhwan, berbuat zalim kepada para pekerja. Tugas sudah dilaksanakan tapi gaji masih diulun-ulun, tidak mau diberikan. Allahul musta'an. Berarti dengan ini kita selesai dari bab ja'alah dan ijarah. Dipahami dengan baik karena banyak sekali dalam muamalah kita berkaitan dengan hal-hal tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin.